Masih bersama dengan teman-teman dari NU Care Lazisnu. Masih ada Ustadz Zain juga di sini. Dan untuk ada smart listener boleh langsung ke YouTube channel Smart FM Makassar sekarang untuk menyaksikan langsung ya perbincangan kami di studio saat ini seperti apa. Nah, terbentuk dari 2015 secara nasional gitu ya. Tentunya di 6 tahun perjalanan NU Care ini banyak hal-hal yang tidak mudah juga untuk dijalankan, apalagi soal kemanusiaan gitu ya. Kita tulus aja memberi gitu, kadang-kadang masih ada yang nyinyirin, ya nggak sih? Nah, tapi saya pengen ini dulu deh ke Ustadz Zain. Ustadz Zain, dari awal berarti NU Care di Makassar ini terbentuk, Ustadz sudah bergabung sebagai bagian dari NU Care Lazisnu. Iya. Kalau saya sendiri pribadi ya bersamaan dengan terbitnya SK dari teman-teman pengurus. Jadi ketua, sekretaris, bendahara terbentuk itu ya, pembina, penasehat juga pasti ikut di dalamnya. Itu saya kira belum cukup setahun sebenarnya. Lazis NU ya, sebenarnya Lazis NU kan sudah lama, NU Care itu sudah lama sejak 2015 tadi. Cuma kalau kami sendiri mendapat amanah untuk menjadi penasehat pengurus itu belum cukup setahun, bahkan masih bisa dikatakan masih hitungan bulan lah. Sehingga ini saya kira menjadi tantangan tersendiri karena harus banyak belajar dulu. Apalagi persoalan zakat, infak, sedekah itu bukan persoalan yang mudah. Seperti yang dikatakan tadi, kita berbuat baik saja belum tentu orang nilai baik. Nah, maka saya kira ini juga tantangan teman-teman pengurus, harus lebih berhati-hati untuk hal-hal yang sifatnya sosial, ya, kemanusiaan, karena ini banyak tangan, banyak mata, banyak mulut. Ya, biasa sudah dikasih tapi masih cerita, dikasih masih nyinyir, padahal sebenarnya dia minta tambah. Cuma dain aja dibilang. Ini kan amanah besar gitu ya. Bukan hanya berkaitan dengan kita sebagai manusia atau melayani umat gitu, tapi juga tanggung jawabnya dengan yang di atas gitu ya. Ketika diberikan amanah sebagai bagian dari NU Care Lazisnu ini seperti apa, Ustadz? Sebenarnya kegiatan NU Care atau Lazis atau biasa umum disebut Lazisnu ini hampir sebenarnya sama dengan beberapa komunitas yang belakangan ini menjamur di masyarakat. Seperti misalnya Jumat Berbagi kan. Kalau kami sendiri sebutnya di NU itu BPJS. Ya. BPJS itu bukan boleh punya jangan sakit. Iya. Tapi BPJS itu bukan jaminan kesehatan ya. Berkah prasmanan Jumat sedekah. Itu disingkat BPJS. Itu programnya kita laksanakan setiap Jumat. Yang biasa komunitas lain mungkin sebut sebagai Jumat berkah. Kenapa kami tidak sebut sebagai Jumat berkah? Karena menurut kami itu Jumat berkah itu pemborosan kata. Karena Jumat itu sudah pasti berkah. Kalau kita dalam Muslim itu kan Jumat sudah pasti berkah. Maka kalau disandingkan lagi kata berkah berarti double. Jadi Jumat kalau mau memberi makan orang di hari Jumat ya tidak usah pakai kata Jumat berkah, Jumat berbagi. Ya, dan ini kalau kita sendiri supaya lebih nyentrik sedikit namanya, maka kita kasih nama BPJS NU. Yang biasanya orang berbagi nasi kotak, tapi kita justru prasmanan. Tapi tentunya tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga BPJS NU ini dihadirkan setiap pekannya? Ini jadi kegiatan rutin berarti ya? Apa yang mendorong? Karena kan kalau misalnya berbagi setiap hari Jumat mas semua orang juga bisa ya. Tapi gitu. ini ada apa yang berbeda? Ada perbedaan tersendiri. Nanti jelaskan sama Pak Ketua. Coba. Ya, terima kasih Kak. Jadi yang melatar belakangi kegiatan ini adalah sebenarnya menjadi fokus pertama adalah bagaimana kita ini pengurus atau pelayan umat bisa menyatu dengan masyarakat. Nah, di saat makan-makan itu banyak inspirasi dan curhatan masyarakat yang kita dengar langsung. Nah, ada satu hal yang membuat kita semakin semangat melayani makan secara kasat mata itu memberi makan sangat mudah. Hanya menyiapkan setiap saji, makan selesai. Ternyata di makan ini ada nilai-nilai spiritual yang ada kepuasan tersendiri, sehingga kami
ingin berikhtiar bahwa setiap kecamatan itu ada 1 titik, sehingga alhamdulillah saat ini karena kami baru mulai, kita sudah ada 2 titik. Yang membuat kita bahagia dan bersemangat adalah ada momen yang kami dapatkan betul-betul itu salah satu pekerja yang istirahat habis sholat Jumat, dia makan. Beliau itu salah satu kakek mengelus dadanya menyampaikan ke kami bahwa terima kasih nak, kebetulan belum makan. Nah inilah bahasa yang sederhana Kak, cuman ya Allah ternyata seberdampak itu ke seberdampak orang ya. itu dampaknya kepada. Nah bagaimana kalau memperbanyak titik-titik seperti ini? Karena kita lihat kalau nasi kotak yang kita bagikan kadang identik dengan rampas. Yang kedua kadang ada yang tidak terbagi. Sehingga prasmanan ini banyak atau sedikit tetap kita nikmati secara bersama-sama. Lebih mengidentikan bahwa kegotongan royongan. Karena makanan siap saji ini sendiri ada yang sumbang telur, sumbang air, sumbang tisu, bahkan yang terakhir Jumat pekan kemarin ada yang sumbang bumbu, bumbu. Jadi bumbu dapur, sehingga yang tercerminkan di kegiatan ini adalah ketergotong royongan. Ya, berarti semua prosesnya ini totally dihandle langsung sama teman-teman Enucare, dari proses produksi makanannya sampai pendistribusiannya, dan berasal dari para donatur gitu ya. Jadi kita berdayakan atau kerjasama dengan masyarakat setempat. Katakanlah titiknya di lokasi A, kami hanya memfasilitasi, nanti masyarakat setempat yang berinisiatif atau yang ingin, mereka yang masak, dia langsung masak. Dan alhamdulillah sambutan masyarakat di bawah sangat luar biasa, karena sambil masak dia menyampaikan juga ke kami yang relawan, kami sebut relawan karena dia menawarkan diri untuk masaknya di rumah saja, sehingga beliau menyampaikan ke kita semua bahwa semenjak dia masak banyak keberkahan yang dirasakan, ada kebahagiaan yang tidak ditahu kenapa bisa bahagia perasaan. Mungkin karena keberkahannya itu doanya yang tadi, yang salah satu kakek, momennya, waktunya yang sangat tepat bahwa beliau butuh makan siang. Salah satu manfaat dari prasmanan itu juga sebenarnya ada hikmahnya itu kan. Kalau orang datang berkumpul, mengantri, tunggu ambil makanan, disitulah dilihat kepekaan sosialnya. Kalau dia perhatikan orang di belakangnya, ya mungkin ambil seadanya. Tapi kalau memang dia mengoah, kasih betul-betul. Tapi pernah nggak kehabisan stok, masih banyak antre ini baru habis nih makanannya? Ya, pernah. Oh pernah. Pastilah, gora itu. Siapa yang nggak mau ya? Oke. Nah, tapi kalau kita ke Ibu Sek dulu dong ya. Pengalaman seperti apa yang pernah dirasakan gitu? Mungkin pernah juga sempat mendengarkan curhatan dari warga yang dibantu, dan ini luar biasa, mengetuk hati dan sedikit menampar gitu. Jadi di sini kan mungkin tadi sudah dijelaskan juga bahwa bukan hanyalah BPJS NU. Kita juga ada beberapa kegiatan Enucare lainnya. Seperti contohnya Enucare pendidikan, kita itu jalan ke beberapa TPA di Makassar, kita bagi-bagi Al-Quran dan Iqra. Jadi yang menyentuh itu memang ada yang pertama yang kita bagikan di wilayah Sejiwa itu, yalah ternyata memang ada adik-adik kami yang tempat mengajinya bisa dibilang hanya sebatas ukuran 3 kali 3 meter 3 kali 3, dia berkumpul di sana hampir 20 orang. Itu yang kayak astaga, yang hampir kayak membuat kita mau menangis, menetes, pokoknya iba sampai segitunya. Oke, yang ngajar-ngajar di sana siapa? Ada teman kita juga mengajar sini, mungkin belum terlihat ya, maksudnya belum dilihat sama yang lain. Kebetulan kita hadir di sana, bisanya anak-anak berkumpul membaca Al-Quran di ruangan sesempit itu ya. Di ruangan sesempit itu, panas, tapi masih berniat gitu. Masih tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Masya Allah. Terus apa yang teman-teman lakukan selain membagikan Al-Quran ke TPA tersebut? Ya, jadi selain bagi-bagi Al-Quran, kita juga bagi bingkisan, belajar sambil bermain sama anak-anak yang lain. Jadi selain berbagi Al-Quran di TPA, kita juga kerjasama dengan dokter untuk
mengedukasi untuk cara, contohnya yang kemarin bersamaan kita itu cara mengedukasi anak-anak untuk sikat gigi yang benar. Itu kan pelajaran untuk anak-anak kecil juga. Bahkan bukan hanya anak kecil, bisa saja juga guru-gurunya diajar seperti itu. Ya. Oke, salah satunya itu udah 2 kegiatan gitu ya, yang sejauh ini tadi sudah disampaikan. Gitu ya. Iya. Ada apa lagi? Iya, lupa. Ini ada NUCare ekonomi. Jadi kita NUCare pendidikan tadi udah pendidikan, ada, sekarang kesehatan. ekonomi. Tadi kan kesehatan. pendidikan sama kesehatan digabung. Jadi kita juga kemarin adakan NUCare ekonomi. Jadi kita membantu, betul-betul membantu. Kebetulan ada salah satu sahabat di Nahdlatul Ulama. Bisa dibilang itu cukup memprihatinkan juga. Dia sampai-sampai meninggalkan keluarganya untuk membantu umat. Dia supir ambulans. Kebetulan di rumahnya keluarganya ada semacam, kalau orang Makassar bilang gade-gade. Oh iya. Tapi itu warungnya isinya sudah hampir habis. Mungkin karena kekurangan modal. Ini kan kerjaan juga mengantar jenazah untuk pelayanan umat, bisa dibilang gratis. Asal adanya saja untuk bantuannya. Jadi kemarin kita adakan NUCare ekonomi. Kami dari Lasisno dibantu dengan donasi-donasi masyarakat, orang baik di luar. Kita kumpul, kita belikan isi warung. Ya, jadi untuk bantu-bantu perekonomian. Ya, dan sekarang juga sudah berjalan warungnya, berjalan kembali ya. Terputar lagi modalnya gitu. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi TPA. Amin. Maksudnya orang-orang TPQ. Oh iya, TPQ. Kalau TPA itu dihantang. Taman Pendidikan Quran. Ya. Iya, seperti itu. Oke, udah ada beberapa aspek kemudian yang menjadi pilar kegiatan dari NUCare Lazisnu. Tapi sebenarnya di balik semua kegiatan NUCare ini ada satu hal yang sebenarnya sangat luar biasa. Apa itu? Sebenarnya apa yang kita berikan itu bukan dari bukan dari NUCare, bukan dari Lazis NU. Ini dari orang-orang yang memang tergerak hatinya untuk membantu mereka. Jadi jangan sampai mungkin banyak yang mengatakan bahwa Lazis NU itu punya banyak uang. NUCare itu rata-rata orang kaya, enggak ada. Yang kaya itu donaturnya. Iya, donaturin. Bahkan ada mungkin orang yang secara kasat mata kita lihat mereka orang biasa-biasa saja, tapi mau berbagi. Seperti tadi di BPJS, NU itu kan ada yang bawa mungkin 1 bungkus garam, tapi cuma itu maunya, tapi dia mau berbagi. Walaupun nanti kembali lagi pada diri, dia cuma bawa 1 bungkus garam, tapi habis Jumat dia dapat satu porsi nasi. Ya, karena kita sendiri saya yakin teman-teman juga pasti percaya apa yang kita berikan, jika kita memberikan kebaikan akan kembali kepada kita kebaikan pula, gitu ya. Kalau kita beri 1, nanti kembalinya akan berlipat ganda. Itulah yang diharapkan juga pastinya para donatur yang menyalurkan hartanya atau rezekinya melalui teman-teman di NUCare Lazisnu.